Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang belum menikah, yang masih jomblo, apa motivasi kita bangun di pagi hari, beraktivitas bekerja, lalu kita pulang di malam hari? Tentunya di antaranya adalah kita mempersiapkan diri untuk menikah. Dan dari pernikahan itu kita harapkan lahir seorang anak. 2, 3, 4. Bagi yang sudah menikah pun demikian. Dia bekerja, bahkan tidak sedikit di antara kita yang berangkat sebelum subuh. Berangkat bekerja, pergi ke kantor, ke tempat kerja. Anak masih terlelap tidur, belum melihat, menatap ayahnya. Pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, dari lapaknya, dari pasarnya, dari kiosnya, anak pun sudah terlelap tidur. Tidak sedikit di antara kita yang seperti ini. Maka motivasi apa yang membuat kita semangat untuk melakukan itu? Yang pemuda yang masih jomblo, yang masih single, dia pun semangat. Yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak pun demikian. Maka satu di antara yang memotivasi kita semangat untuk melakukan aktivitas itu adalah karena anak yang ada di rumah kita. Putra dan putri yang terlahir dari rahim istri kita. Maka saya katakan, saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, sangatlah merugi, sangat disayangkan sekali ketika hari-harinya, waktu-waktunya dihabiskan, harta kita, pikiran kita, hari-hari kita, hampir semuanya kita porsir adalah demi anak kita, mengantarkan masa depan mereka, mengantarkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Tapi kemudian anak yang terlahir dari istri kita, yang keluar dari rahim istri kita, namun kemudian dia tidak memberikan manfaat kepada kita. Maka perhatikan bagaimana ketika Nabi SAW mengatakan, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi. Makanan yang paling baik yang disantap oleh seseorang adalah makanan dari hasil usaha keringat dia sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu adalah bagian dari jerih keringat dia sendiri. Maka dia berkeringat dari pagi sampai petang, dari malam sampai pagi. Berkeringat adalah demi memperjuangkan putra putri kita. Maka sayang sekali ketika kita punya anak, memiliki putra dan putri, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6. Namun kalau kita tidak betul-betul mencetak mereka menjadi manusia yang baik,
yang dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka ini sayang sekali jamaah sekalian. Maka kita harus samkan, yakinkan dalam diri kita bahwa kita semuanya akan mati. Idza matal insan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia mati, in qata'a amaluhu illa min thalas, semuanya akan putus kecuali 3 hal. Sampai detik ini kita masih bisa duduk dengan nikmat di dalam masjid, sejuk, mendengarkan ceramah, meningkatkan keimanan kita, berzikir kepada Allah, masih bisa kita membaca surat Al-Kahfi, masih bisa kita gerakan tangan kita mengambil kantong yang ada di saku kita, mengambil selembar, 2 lembar dari uang yang ada, kemudian kita masukkan ke kotak infak. Pagi hari kita berzikir, sore hari kita berzikir, malam hari kita membaca Quran, tengah malam kita salat malam. Tapi akan ada waktu, akan tiba saatnya semuanya itu terputus, kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka amal soleh, pahala ganjaran dari bacaan Quran kita, infak kita, zikir kita, mengingat Allah, salat malam kita, salat berjamaah kita, salat Jumat kita, akan tiba saatnya itu terputus dan kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Tapi ada satu di antara 3 itu, ketika kita mati jamaah sekalian, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Detik ini kita masih sehat bugar, tapi kata Allah, ketika kematian telah datang kepada kita, sama sekali Allah tidak akan menangguhkan maupun mempercepat sedikit pun. Kematian datang, berapa banyak kita saksikan orang-orang yang sehat bugar, ternyata dia pun mati, kecelakaan, jatuh, tertabrak, penyakit jantung dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang sakit, tergeletak di rumah sakit, di tempat tidurnya bertahun-tahun, cek darah, cuci darah seminggu 2 kali, tapi bertahun-tahun masih ada nyawa di dalam tubuhnya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kita semuanya akan mati, semuanya itu akan putus, tapi ada satu di antara 3 yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan senantiasa mengalirkan pahala ganjaran itu. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini membutuhkan harta, membutuhkan modal, membutuhkan uang. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebagian besar kita tidak bergelut dalam dunia agama, tidak bergelut dalam dunia menghafal Quran, tidak bergelut dalam dunia menghafal hadis, mendalami ilmu fikih. Maka semua kita yang hadir di sini memiliki kesempatan yang sama, setidaknya dalam hal yang ketiga, yaitu waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tidak semuanya kita berharta dalam keadaan luang. Ada di antara kita yang berharta, tapi ketika mau mengambil 10 juta, mengambil 15 juta, mengambil 20 juta, berat rasanya itu. Ada di antara kita yang tidak mungkin untuk belajar agama, mengaji kitab-kitab hadis, mengaji kitab-kitab tafsir, mengaji kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Karena habis waktu kita untuk berbisnis, habis waktu kita untuk usaha, habis waktu kita di kantor, di tempat kerja dan lain sebagainya. Maka setidaknya jamaah sekalian, setiap kita punya potensi yang sama, setiap kita punya kesempatan yang sama, setidaknya dalam perkara yang ketiga ini, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka siapa yang Allah karuniakan dalam keluarganya seorang buah hati, seorang anak, seorang putra dan putri, ada yang 3, 4, 5 dan seterusnya, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menjadikan nikmat yang ini, yang satu ini betul-betul ketika kita mati, meninggalkan dunia ini, kita masih mendapatkan aliran pahala itu. Maka tidak cukup kita hanya mengatakan, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tidak cukup kita ketika Allah hadirkan sebuah anak dalam keluarga kita, kita hanya berdoa kepada Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Maka harus ada kerja, harus ada aktivitas, harus ada perjuangan dalam hidup kita. Sebagaimana kita setiap hari begitu sibuknya mengantarkan mereka, sebagaimana kita semangatnya untuk bekerja menghidupi supaya cita-cita mereka tercapai, maka seperti itu pula bagaimana kita menciptakan anak yang soleh solehah ini. Maka tidak sedikit di antara seorang ibu, seorang ayah, pagi hari dia bangunkan anaknya, dia mandikan, dia pakaikan baju seragam sekolahnya, dia pakaikan kaos kakinya, dia ambilkan buku-buku pelajarannya, diantarkan sampai sekolahnya. Kemudian dia tungguin, ketika pulang dia dijemput. Maka sudah sepatutnya kita pun demikian ketika mengantarkan anak kita maghrib, waktu maghrib tiba, waktu asar tiba, maka harus ada porsi itu. Kita siapkan bajunya, kita siapkan seragamnya, kita siapkan buku-buku yang diperlukannya untuk dia belajar Quran, untuk dia belajar hadis, untuk dia belajar membaca, belajar sholat, belajar fikih dan seterusnya. Karena inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita mati. Kita semuanya pasti akan mati, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melewatkan kesempatan ini, maka sungguh dia telah melewatkan kesempatan emas yang sungguh luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waladun salihun yad'ulah. Maka anak yang soleh ini itu seperti apa? Setidaknya kita harus merujuk. Silahkan setelah Jumat ini nanti Bapak jamaah sekalian buka kembali surat Luqman, baca dengan teliti apa wasiat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak wa la tusa'ir khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi maraha wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Cerna apa wasiat Luqman, maka setidaknya kita akan menyimpulkan 4 perkara bahwa inilah karakter seorang anak yang soleh solehah. Yang pertama, Luqman menyampaikan kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya supaya mereka tidak mensekutukan Allah. Kemudian Luqman pun mengatakan, innaha ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Artinya menjelaskan kepada anaknya, wahai anakku, perbuatan baik ataupun buruk sekecil apapun yang engkau lakukan di atas batu, di langit, di bumi, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang tua harus menanamkan pendidikan akidah sehingga muncul sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita takut untuk berbuat melanggar di kantor kita karena ada CCTV. Kita takut untuk mengambil barang-barang bukan milik kita karena ada orang lain di sekitar kita. Kita takut berbuat maksiat karena ada orang, ada istri anak kita. Tapi lebih besar dari itu bagaimana menciptakan sifat muraqabah ini, yaitu dengan menanamkan akidah yang benar. Ya bunayya la tusyrik billah. Tanamkan akidah. Anak yang soleh, maka dia adalah anak yang akidahnya benar. Anak yang soleh, maka dia adalah anak yang akidahnya lurus. Ya bunayya aqimis shalah. Yang kedua, tanamkan ibadah kepadanya. Tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang hajinya, zikirnya dan lain sebagainya. Kemudian wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Artinya tanamkan kepada anak-anak kita akhlak. Wala tusair fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha.
jangan engkau berjalan dengan angkuh di atas muka bumi ini. Artinya tanamkan akhlak, kemudian muamalah kepada anak-anak kita. Dan inilah 4 inti dalam agama kita: akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Maka ketika mereka masih dini, mereka masih kecil, maka tanamkan 4 perkara ini dengan baik, dan itu tanggung jawab kita. Sebagaimana kita semangat untuk mengantar mereka menuju masa depan mereka. Belajar bahasa Inggris kita antarkan, kita biayai. Mereka belajar bahasa asing, kita biayai. Mereka belajar, mereka ingin mencapai cita-citanya, kita kuliahkan, kita biayai. Maka seperti itu pula supaya mereka mengenal akidah dengan baik, mengenal siapa Allah, mengenal siapa Rasulullah, mengenal hak-hak Allah, mengenal hak-hak seorang hamba, hak-hak Rasulullah SAW. Maka kita pun harus betul-betul memperjuangkan dengan biaya kita, dengan keringat kita, supaya mereka menjadi anak yang akidahnya betul dan baik, soleh, ibadahnya baik dan betul soleh, muamalahnya pun demikian, akhlaknya pun demikian. Akhir-akhir ini bagaimana kita melihat perundungan-perundungan, bullying-bullying anak-anak SMP. Kenapa ini terjadi? Kemana orang tuanya? Anak perempuan ditendang, dipukul di sekolahnya. Siapa orang tuanya? Kenapa ini terjadi? Akidahnya kemana? Akhlaknya seperti apa? Muamalah bagaimana dia? Terlebih ibadahnya. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa pendidikan dalam rumah tangga harus bermula dari kita sebagai orang tuanya. Kalau kita menginginkan kebaikan di masa depan terhadap diri kita dari anak-anak kita, maka berkorbanlah untuk kita supaya mereka menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang memiliki 4 hal ini semuanya baik. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik. Dan itu semuanya kita antarkan di masjid-masjid, di tempat pondok-pondok tahfidz, kemudian di tempat-tempat pengajian. Maka kita pun harus ada porsi, selain porsi kita bekerja, porsi untuk mengaji, memperbaiki diri kita dan anak-anak kita. Kalau kita merasa tidak bisa membaca Al-Quran, maka harus tanamkan dalam diri kita, anak kita harus bisa membaca Quran. Kalau dalam diri kita, aku tidak lancar membaca Quran, maka harus tanamkan, aku harus bisa menciptakan, membentuk anak-anakku yang semuanya lancar baca Quran. Kalau saya sebagai orang tua lancar membaca Quran, tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita harus menghafal Al-Quran. Dan seterusnya, semakin besar dari cita-cita kita. Setelah itu mereka mau sampai kepada cita-citanya, itu adalah hal sampingan dan perkara dunia. Tapi intinya adalah waladun solihun yad'ulah, menciptakan, membentuk anak yang soleh. Tidak bisa kita hanya mengandalkan, mengantarkan mereka kepada cita-cita dunianya, namun kita tidak memperhatikan porsi belajar mereka dalam untuk membenahi akidah, ibadah, akhlak dan muamalahnya. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak kita tercipta, terbentuk menjadi anak yang soleh, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, kemudian ibadahnya bagus, maka akan dengan sendirinya dia ingat dengan orang tuanya, dan dia pun yad'ulah, senantiasa ingat kepada orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Dia bangun malam, dia gelar sajadah, dia teringat dengan orang tuanya yang sudah tiada. Maka dia akan sholat, kemudian di dalam sujudnya, setelah sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika dia sukses menjadi seorang pengusaha, maka dia pun akan teringat orang tuanya, bahwa sedekah anak untuk orang tuanya atas nama orang tuanya akan sampai kepada orang tuanya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi teringat dengan orang tuanya yang telah berjuang dengan mati-matian membesarkan dia menjadi orang seperti sekarang ini. Ini tercipta ketika akidah sudah terbentuk, ibadah, muamalah dan akhlak dengan baik, dan itu butuh proses dan butuh perjuangan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya adalah anak dari orang tua kita. Maka kalau kita sayang kepada orang tua kita, saya nasihatkan kepada orang tua saya yang ada di tempat ini yang sudah beruban, sekalipun sudah lansia, kita semuanya adalah seorang anak yang pernah dikeluarkan dari rahim ibu kita.
Maka kalau kita sayang kepada orang tua kita, kesayangan itu bukan diwujudkan dengan kita mengambil fotonya, kita tatap foto ayah dan ibu kita yang sudah tiada, kita tangisi mereka, bukan. Kita kenang foto-foto mereka, kita pajang foto mereka di dinding, bukan. Tapi dengan kita kembali kepada Allah, pelajari Al-Quran, rajin untuk sholat berjamaah, kembali mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Tidak ada kata terlambat ketika kita sayang kepada orang tua kita. Maka doa kita sampai untuk orang tua kita. Sedekah kita akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak itu adalah hasil keringat orang tuanya. Kalau kita merasa sebagai seorang anak, maka mulai detik ini mari kita menjadi manusia yang soleh, yang otomatis kita akan rindu kepada ibu kita, kita rindu kepada ayah kita yang telah berjuang membesarkan kita. Maka kita berbagilah dengan orang tua kita dengan selalu mendoakan mereka. Kemudian kita ketika memiliki kelebihan harta, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Tidak akan ada yang kita bawa mati dari sedekah itu. Ma'akal tafa'afnaita, apa yang kalian makan maka akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kita pakai akan usang. Wa ma tasaddaqta, adapun yang kita sedekahkan, kita infakkan di masjid, di pondok yatim, di pondok tahfidz, di pesantren-pesantren, donasi-donasi kemanusiaan, maka kata Rasulullah SAW, fa'amdaita, itulah yang akan kekal, yang akan memberikan manfaat kepada kita. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tariku linnas, selain itu akan hilang, akan pergi, dan akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita, dan kita tidak mendapatkan apa-apa melainkan yang kita sedekahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mengumpulkan kita kembali bersama anak-anak kita di surga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mustad'afin al madhlumina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhul kafarata wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.